Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita semua. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, seringkali kita menginginkan Tuhan untuk memberikan jawaban kepada semua masalah kehidupan kita. Bahkan, kita ingin juga Tuhan menyelesaikan semua masalah kehidupan kita sekaligus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara perlu ketahui, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, masalah dalam kehidupan kita seringkali Tuhan jawab dan selesaikan selangkah demi selangkah. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Janda Sarfat yang tidak mempunyai makanan untuk hidup. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Boleh dikatakan anak laki-laki dari janda tersebut sudah meninggal. Mari kita belajar dari kisah janda di Sarfat ini. Meskipun janda tersebut mendapatkan mujizat daripada Tuhan, kebutuhan hidupnya dijamin dan dipelihara Tuhan sampai masa kelaparan di negeri itu berakhir karena tidak turun hujan. Meskipun janda ini sudah melakukan ketaatan kepada firman Tuhan melalui Elia, saat diminta memberikan makanan terakhirnya untuk Elia terlebih dahulu. Tetapi semuanya itu tidak membuat semua masalah dalam hidupnya selesai, tetapi di dalam ayat yang kita baca dikatakan anak laki-lakinya sakit keras dan bahkan dikatakan sudah meninggal. Pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan tidak memberikan semua jawaban dan menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan keluarga janda ini sekaligus? Bukankah itu yang diinginkan oleh semua orang? Anaknya boleh tidak mengalami sakit penyakit dan mereka boleh diloloskan dari masa kelaparan di negeri tersebut. Tetapi Tuhan mempunyai alasan mengapa Tuhan ingin memimpin kita, orang-orang percaya, selangkah demi selangkah. Karena Tuhan ingin melatih iman orang percaya, supaya semakin hari semakin bertumbuh, dan pengenalan kita akan Tuhan semakin dewasa, bukan lagi seperti anak-anak. Mari kita lihat bagaimana reaksi atau respon janda tersebut saat menghadapi masalah baru dalam kehidupannya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Ternyata Bapak, Ibu, Saudara, mujizat yang sudah dialami dengan nyata oleh janda tersebut tidak membuat iman janda itu bertumbuh dan semakin teguh di dalam Tuhan. Bahkan tidak menunjukkan kedewasaan dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita lihat respon dari janda tersebut. Yang pertama dikatakan seperti dalam firman Tuhan itu, ia menyalahkan Elia sebagai abdi Allah karena kematian anaknya. Dan yang kedua, ia menyangka semua itu terjadi akibat dosa atau kesalahan di masa lalunya. Bapak, Ibu perlu ketahui, tidak semua sakit penyakit dan maut itu akibat daripada dosa atau kesalahan kita. Oleh karena itu kita harus mengenal Tuhan kita. Di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga dikatakan, kisah orang buta sejak lahir. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus,
bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam kisah ini kita bisa tahu bahwa ada orang buta yang mengalami kebutaan sejak lahir. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa itu akibat daripada dosa orang tuanya atau dari hal-hal yang lain. Tapi justru di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebutaan itu dikarenakan Tuhan ingin menunjukkan ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang akan dinyatakan kepada orang tersebut. Jadi dalam hal yang khusus, kematian anak janda tersebut bukan akibat dosa atau kesalahan masa lalunya, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita mengenal Tuhan secara pribadi dengan menyelidiki karakter dan hati Tuhan akan membuat kita tidak terjebak dalam pemikiran seperti janda tersebut, yaitu menyalahkan Tuhan dan dirinya sendiri sebagai penyebabnya. Ingat, karena Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b dikatakan, karena Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Di akhir cerita dari kematian anak laki-laki janda tersebut, anak tersebut dihidupkan kembali oleh Elia melalui kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui Elia. Dan itu merupakan peristiwa mujizat kebangkitan orang dari kematian yang pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita dan Tuhan pasti akan menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Karena Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan ingin melatih iman kita dan mendewasakan pengenalan kita akan Tuhan melalui memimpin kita selangkah demi selangkah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini bahwa kami mulai mengerti satu hal lagi tentang Engkau, bahwa Tuhan merindukan kami supaya iman kami bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan kami semakin hari semakin dewasa. Kami percaya Tuhan, tidak semua masalah Engkau akan selesaikan sekaligus, tetapi Engkau akan menyelesaikan selangkah demi selangkah karena Engkau punya maksud dan tujuan bagi kami, yaitu supaya iman kami semakin bertumbuh dan pengenalan kami akan Tuhan akan semakin dewasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang memerlukan kesembuhan, Tuhan sembuhkan pada pagi hari ini. Dan yang memerlukan keuangan, ekonomi, Tuhan kebutuhan, Tuhan yang akan mencukupkan saat ini juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan akan mengakhiri semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.